Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. 10 tahun saya dan Pak Amin Haras selaku Wakil Bupati bekerja untuk Bumi Panua tercinta. Berbagai hasil dan prestasi kerja kita bersama dapat kita saksikan pada video yang ada saat ini. Dengan harapan kelak hal ini akan terus dikembangkan demi Kabupaten Pohuwato yang kita cintai bersama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabupaten Pohuwato saat ini memasuki masa kepemimpinan periode ketiga. Periode pertama adalah tahun 2005 sampai 2010, periode kedua tahun 2010 sampai 2015, dan periode saat ini yang ketiga, yakni tahun 2016 sampai 2021. Di mana selama 2 periode, yakni sejak 2010 hingga saat ini, dipimpin oleh Bupati Syarif Buinga dan Wakil Bupati Amin Haras atau pasangan yang kemudian dikenal sebutan Syah. Pada saat dilantik menjadi Bupati dan Wakil Bupati pada 22 September 2010 untuk periode pertama, Bapak Syarif Buinga dan Bapak Amin Haras merumuskan dan memfokuskan kondisi apa yang mau dirubah pada pemerintahan periode tahun 2010 sampai 2015, yang akhirnya jatuh pada bagaimana merubah kinerja pemerintah agar lebih baik, membangun dan meningkatkan infrastruktur, meningkatkan sumber daya manusia, dan mengembangkan ekonomi kerakyatan. Berbagai prioritas tersebut kemudian menjadi visi dan misi mereka, di mana untuk periode pertama, visi adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakat Pohuwato di atas nilai spiritual melalui pembangunan sumber daya manusia dan pengembangan ekonomi kerakyatan. Kemudian berhasil mewujudkan visi tersebut, mereka terpilih lagi di periode kedua tahun 2016 sampai 2021 dengan visi Pohuwato yang maju, mandiri, dan harmonis berlandaskan nilai-nilai religius. Program yang menjadi prioritas Bapak Syarif Buinga dan Bapak Amin Haras saat ini adalah program infrastruktur, di mana perubahan dan perkembangan yang dilaksanakan selama kurang lebih 10 tahun kepemimpinannya, yakni
Program prioritas berikut adalah sumber daya manusia. Program ini memprioritaskan pada peningkatan sarana prasarana pendidikan, sarana prasarana kesehatan dan KB, sarana prasarana perpustakaan dan pendidikan pelatihan aparatur sipil negara, dan beberapa prioritas kegiatan yang dilaksanakan adalah Saya Idris Solopi, asal dari Kecamatan Ongkarasi sebagai penerima tunjangan belajar dari Kabupaten Pohuwato yang dialokasikan untuk Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri. Tunjangan belajar yang diberikan oleh Kabupaten Pohuwato kepada Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri itu dimanfaatkan oleh kami sebagai praja untuk membiayai kebutuhan kami ketika perkuliahan, seperti untuk membiayai buku dan lain sebagainya untuk keperluan perkuliahan. Terima kasih kami ucapkan kepada pemerintah daerah Kabupaten Pohuwato yang telah memberikan tunjangan belajar bagi kami, khususnya kepada Bapak Bupati Kabupaten Pohuwato dan Bapak Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato. Nama saya Dr. David Octavianus Mundung, spesialis forensik dan mediko-legal. Beasiswa ini saya dapat pada tahun 2015 untuk bantuan pendidikan dokter spesialis forensik. Studi ini saya ambil di Universitas Hasanuddin pada tahun 2015 sampai tahun 2019, sekitar 4 tahun. Puji syukur kepada Tuhan karena berkat kasih setianya sudah boleh memberikan kepada pemerintah Kabupaten Pohuwato bantuan studi kepada saya, sehingga sudah boleh menyelesaikan pendidikan spesialis forensik di Universitas Hasanuddin, dan sekarang sudah bertugas di Rumah Sakit Umi Vanua mulai dari tahun 2019. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Pohuwato, khususnya Bapak Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato yang sudah memberikan bantuan dukungan pendidikan saya selama menjalani pendidikan dokter spesialis forensik di Universitas Hasanuddin Makassar. Berikutnya adalah program reformasi birokrasi. Untuk program reformasi birokrasi difokuskan pada peningkatan kinerja pemerintah daerah secara terus-menerus dan konsisten. Aspek utama yang terus dipermantap setiap tahunnya, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan, dan pelaporan. Semua aspek ini dipantau dan dievaluasi terus oleh Bupati dan Wakil Bupati, sehingga setiap tahunnya kinerja pemerintah daerah mendapatkan prestasi. Tercatat pada tahun 2010, pemerintah Kabupaten Pohuwato berada pada peringkat ke-200 kabupaten peraih LPPD oleh pemerintah Republik Indonesia. Kemudian naik pada tahun 2011, berada pada posisi ke-92, terus merangkak naik menjadi 10 terbaik tingkat nasional dari 416 kabupaten penilaian laporan penyelenggaraan pemerintah daerah. Untuk kami di Bapeda yang selama ini memfokuskan seluruh kegiatan-kegiatan yang menjadi amanah dari RPJMD,
pertama tentu kami melaksanakan kegiatan tahapan perencanaan yang kami mulai dari musrenbang desa, kemudian musrenbang kecamatan, kemudian musrenbang kabupaten, dan sampai kepada musrenbang provinsi dan nasional. Berbagai kegiatan-kegiatan perencanaan ini secara sistem informasi, syukur alhamdulillah untuk Kabupaten Pohuwato hingga 2018-2019 kita sudah terintegrasi antara e-planning sama e-budgeting. Tentu mengintegrasikan teknologi ini juga suatu tantangan yang cukup berat, harus juga mengintegrasikan pikiran-pikiran yang ada di jajaran pemerintahan. Untuk e-planning ini tahapan-tahapan kegiatan mulai dari pelatihan yang dilaksanakan oleh BPKP bersama pemerintah daerah Kabupaten Pohuwato, kemudian kegiatan-kegiatan penginputan yang berlangsung di kantor, semuanya sudah serba IT, baik itu untuk usulan APBN, usulan DAK fisik, dan usulan-usulan yang bersumber anggaran dari kabupaten. Semuanya terpusat di Bapeda ini. Kami mengkoordinasikan langsung dan alhamdulillah seluruh tahapan-tahapan itu bisa kami jalankan dengan baik, yang terindikasi anggaran DAK kita semakin lama setiap tahunnya bertambah. Demikian juga anggaran-anggaran yang lain. Ini tentu diawali dengan tahapan-tahapan perencanaan sebagaimana yang sudah berlangsung di kantor ini dan juga yang kami kawal di luar daerah, baik itu di provinsi maupun di tingkat pusat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Bupati Sarif Mbuinga dan Wakil Bupati Bapak Amin Haras yang telah mempercayakan kepada kami selama 10 tahun untuk membantu dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan administrasi di lingkungan pemerintah Kabupaten Pohuwato. Komitmen lembaga DPRD yang merupakan lembaga perpanjangan tangan dari masyarakat Pohuwato itu sendiri, saya kira selama ini komitmen kami terhadap pembangunan di Kabupaten Pohuwato sejak terbentuknya DPRD dan sampai dengan hari ini komitmennya sudah cukup terbukti, di mana beberapa program yang berhubungan dengan tugas-tugas kami, baik dalam masalah pengawasan, kemudian pembuatan peraturan daerah, kemudian penyusunan anggaran, kami lakukan semata-mata keberpihakannya ke masyarakat Pohuwato. Dalam sisi pengawasan, kami selama ini hampir tiap bulan, bahkan tiap minggu melakukan pengawasan-pengawasan perjalanan pembangunan, baik infrastruktur maupun pembangunan-pembangunan yang bersifat kemasyarakatan lainnya. Hingga komitmen ini insya Allah tetap terjaga sebagai mitra dari pemerintah yang diatur oleh undang-undang, maka kami menjaga mitra tersebut dengan harapan kemitraan ini tidak akan merusak tatanan dan harapan dari masyarakat Kabupaten Pohuwato itu sendiri. Saya kira itu, terima kasih. Inovasi yang secara konsisten dilaksanakan oleh pemerintah daerah saat ini adalah Gema Panua, gerakan bersama pelayanan untuk semua yang bertujuan untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, silaturahmi langsung pemerintah dan masyarakat, serta memastikan program-program pemerintah tepat salur dan tepat sasaran. Prioritas selanjutnya selama kurang lebih 10 tahun kepemimpinan Syah adalah program ekonomi kerakyatan yang dilaksanakan melalui OPD rumpun ekonomi seperti Dinas Pertanian, Dinas Perikanan,
Dinas Pangan, Dinas Sosial, Dinas Perindakop UKM, Dinas Tenaga Kerja, dan Transmigrasi. Seluruh program pada OPD tersebut dibagi dalam 2 pendekatan, yakni pertama, pendekatan sosial, bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, khususnya warga miskin dalam hal kebutuhan kesehatan, pengurangan beban rumah tangga, dan pemenuhan kebutuhan hidup pokok. Program perlindungan sosial ini mencakup kesehatan gratis, PBB gratis, subsidi rekening listrik, subsidi rekening air bagi warga miskin, asuransi dan tambahan kesejahteraan bagi pemanjat kelapa dan penyelenggara jenazah, antar nasi tumis atau anak terlantar, tunas sosial, dan tua miskin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nartin Maiji. Saya asal dari Desa Bulili, Kecamatan Duhiada'a. Saya sebagai penerima bantuan rumah layak huni mengucapkan terima kasih kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pohuwato. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lincela Pata, asal Desa Bulili, Kecamatan Duhiada'a. Saya sebagai penerima bantuan listrik tahun 2016. Nama saya Sukaharin Sakula. Saya sebagai penerima bantuan PDAM gratis. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Bupati dan Wakil Bupati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedua, pendekatan pemberdayaan yang bertujuan untuk memberikan stimulan program ekonomi kepada masyarakat agar usahanya berkembang dan mandiri. Program pemberdayaan ini mencakup bantuan peternakan, bantuan benih jagung, benih padi, bibit tanaman perkebunan, bantuan alsintan, bantuan perikanan, bantuan permodalan, pelatihan-pelatihan, dan lain-lain. Dengan segala program prioritas tersebut, tentu disadari masih banyak yang harus dibenahi. Namun, dengan konsisten menjalani 4 program prioritas tersebut, saat ini telah memberikan dampak yang baik terhadap daerah Bumi Panua yang kita cintai ini. Dampak pertama adalah terus menurunnya angka kemiskinan. Sejak tahun 2011, pemerintah Syah efektif menjalankan roda pemerintahan tingkat kemiskinan, di mana saat itu sebesar 21,58% dan tahun 2019 berada di posisi 18,16%. Demikian juga dengan indeks pembangunan manusia Kabupaten Pohuwato yang terus meningkat hingga tahun 2018. Serta pertumbuhan ekonomi selamat kurang lebih 10 tahun berada pada angka 6 hingga 7%. Dengan pencapaian pemerintah Syah, sangatlah berdampak progresivitas pembangunan Kabupaten Pohuwato, sehingga membuahkan hasil, yakni sejumlah penghargaan atau prestasi atas kepemimpinan Syah selama 2 periode. Dengan konsisten menjalankan perencanaan yang telah diamanahkan dalam Perda RPJMD, di mana isinya merupakan program-program prioritas yang notabene adalah visi dan misi Syah saat mencalonkan diri menjadi bupati dan wakil bupati. Maka hingga tahun 2019 terdapat 16 prestasi nasional yang telah dicapai, yakni
Semua pencapaian dan prestasi selama 9 tahun akan terus dikembangkan oleh kepemimpinan Bupati Syarif Buinga dan Wakil Bupati Amin Haras hingga berakhir kepemimpinan Syah, yakni pasangan Bupati Syarif Buinga dan Wakil Amin Haras. Demikian berbagai informasi pembangunan yang sudah Bapak Ibu saksikan. Tidak semua tersajikan selama 10 tahun pemerintahan sah, tetapi kami menyanyikan apa yang dilihat, apa yang dirasakan, dan apa yang berubah. Semoga ini menjadi spirit bagi kita semua untuk terus berbuat terhadap daerah Nupanua yang kita cintai. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.